Halo semuanya, jumpa lagi di RJ Channel. Untuk video kali ini, kami akan membawakan alur cerita film misteri thriller berjudul The Game yang rilis pada tahun 1997. Film ini dibintangi oleh Michael Douglas dan disutradari oleh David Fincher yang kita kenal juga karyanya lewat film Gone Girl dan banyak film keren lainnya. Film akan berkisah tentang seorang konglomerat yang hidupnya sangat monoton dan mendapat sebuah hadiah ulang tahun dari saudaranya untuk mengikuti sebuah permainan yang akan merubah seluruh jalan hidupnya. Tapi seperti biasa, silakan skip di sini buat yang nggak mau kena spoiler. Dan silakan subscribe buat yang mau mendukung channel ini berkembang lebih baik lagi. Oke, let's check this out. Film dibuka dengan penayangan video lama seorang anak kecil yang sedang merayakan ulang tahunnya bersama keluarga dan teman-temannya. Lalu kembali pada masa kini, di mana anak kecil di dalam video telah menjelma menjadi seorang pria sukses dan kaya raya bernama Nicholas Van Orton, atau kita panggil saja Nicky. Meskipun memiliki banyak harta, Nicky hidup kesepian hanya dengan seorang pelayan yang menyiapkan kebutuhannya sehari-hari. Pada hari ulang tahunnya, Nicky makan siang dengan adiknya Conrad Van Orton yang memiliki hidup sangat bertolak belakang dengannya. Conrad hidup bebas dan sedang dalam masa rehabilitasi obat-obatan. Dari percakapan mereka, diketahui jika Nicky telah bercerai dengan istrinya Elizabeth yang kini telah menikah dengan orang lain. Lalu Conrad memberikan sebuah hadiah ulang tahun pada Nicky berupa kartu bertuliskan CRS, sebuah layanan hiburan. Conrad menyuruh Nicky menghubungi CRS supaya bisa mendapatkan kesenangan dan pengalaman hidup yang sangat mendalam. Saat dalam perjalanan pulang, Nicky kembali teringat akan masa kecilnya saat dia melihat sendiri ayahnya bunuh diri dengan cara melompat dari rumahnya yang mewah pada saat usia 48 tahun, sama dengan usianya saat ini. Saat berada di rumah, pelayan telah menyediakan sebuah kue kecil untuk ulang tahunnya. Nicky pun menikmati makan malamnya sambil mendengarkan berita keuangan di TV, sendirian dan kesepian seperti biasanya. Hingga dia pun mulai mempertimbangkan untuk menghubungi CRS seperti saran adiknya. Keesokan harinya, setelah bertemu dengan seorang klien, Nicky tanpa sengaja melihat jika kantor CRS berada di gedung yang sedang ia datangi. Karena rasa penasarannya, akhirnya ia pun mendatangi kantor itu dan bertemu dengan Jim Feingold yang memberinya gambaran umum tentang CRS. Lalu Nicky pun diharuskan mengisi beberapa formulir dan juga melakukan berbagai tes kesehatan dan bahkan berkonsultasi dengan seorang dokter untuk memastikan kondisi fisik dan mentalnya stabil. Beberapa hari kemudian, di tengah rapat Nicky mendapat telepon dari CRS yang mengabarkan jika aplikasinya ditolak karena tak memenuhi syarat. Pada malam harinya, saat kembali ke rumah, Nicky dikejutkan dengan sebuah boneka badut tergeletak di depan rumahnya, persis di tempat ayahnya dulu bunuh diri. Nicky pun membawa boneka itu masuk ke dalam rumahnya. Dari dalam mulut boneka itu, Nicky mendapatkan sebuah kunci bertuliskan CRS. Lalu sambil memeriksa boneka itu, Nicky mendengarkan berita keuangan seperti biasanya. Tiba-tiba layar TV berubah dan sang pembawa acara berbicara pada Nicky dan memberitahunya tentang peraturan yang harus Nicky ikuti dalam permainan yang sudah dimulai. Dan ternyata, Nicky pun diawasi lewat kamera dari mata boneka badut itu. Keesokan harinya, Nicky menemui Anson dan memintanya untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Namun Anson menolaknya hingga membuat Nicky geram dan memecatnya. Namun saat ia akan membuka koper untuk mengambil dokumen, koper itu macet dan tak mau dibuka sama sekali. Hingga akhirnya Nicky dengan kesal pergi dari sana.
Pada malam harinya, Nicky menunggu Conrad untuk makan malam sesuai janji mereka. Namun setelah sekian lama menunggu, adiknya tak kunjung datang. Saat Nicky akan pergi, tiba-tiba seorang pelayan tanpa sengaja menumpahkan anggur ke tubuh Nicky hingga membuatnya murka. Karena Nicky adalah pelanggan prioritas di restoran tersebut, maka pelayan wanita yang bernama Christine itu pun langsung dipecat. Setelah itu, Nicky yang merasa bersalah berusaha meminta maaf pada Christine, namun Christine tak mempedulikannya. Tak lama kemudian, ada seorang pria yang tiba-tiba pingsan di hadapan Nicky. Christine dan Nicky pun berusaha menolongnya dan memanggil sebuah ambulans. Mereka pun diharuskan untuk ikut dengan ambulans ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, lampu tiba-tiba padam dan semua orang pergi begitu saja. Nicky dan Christine pun mencoba mencari jalan keluar. Mereka memasuki lift yang baru bisa menyala setelah Nicky menggunakan kunci yang didapatnya dari boneka badut. Belum lama lift berjalan, lift itu pun macet dan mereka harus merangkak keluar lewat atap lift. Dan betapa terkejutnya mereka, ternyata mereka tak berada di rumah sakit, melainkan di sebuah kantor CRS. Tanpa sengaja Nicky memicu alarm hingga berbunyi, dan mereka harus segera melarikan diri dari kejaran para penjaga CRS. Setelah aksi kejar-kejaran dengan penjaga CRS, mereka pun berhasil kabur dan pergi ke kantor Nicky untuk membersihkan baju kotor mereka. Setelah itu, Nicky memanggilkan taksi untuk mengantar pulang Christine. Sebelum pergi, Christine mengaku jika dia dibayar $400 oleh seseorang untuk menumpahkan minuman di baju Nicky sebagai sebuah lelucon. Keesokan harinya, Nicky mendapat telepon jika kartu kreditnya tertinggal di sebuah hotel. Nicky pun kebingungan karena semalam dia tak merasa pergi ke hotel manapun. Lalu Nicky pun segera mendatangi hotel itu dan dia kembali kebingungan saat resepsionis hotel tak memberinya kunci kamar karena menurutnya ia telah memberikannya pada Nicky tadi malam. Namun saat ia memeriksa saku jasnya, ternyata memang ada sebuah kunci kamar di sana. Nicky pun segera mendatangi kamarnya dan kamar itu dalam keadaan yang sangat berantakan dengan foto-foto Nicky bermesraan dengan seseorang dan bahkan ada sisa narkoba yang telah dipakai di kamar itu. Nicky pun dengan gusar berusaha membersihkan semua kekacauan itu. Setelahnya dia segera pergi dari hotel itu. Terlihat jika ada sebuah mobil yang terus mengikuti Nicky. Saat Nicky memergokinya, pria di dalam mobil itu berkata jika dia adalah seorang detektif swasta yang disewa oleh seseorang. Nicky yang semakin gusar pun mengajak pengacaranya Sam untuk mendatangi Anson. Karena dia mengira Anson lah yang telah menjebaknya dan menyuruh seseorang membuntutinya karena menolak turun dari jabatannya. Namun tanpa disangka, ternyata Anson telah menandatangani pengunduran dirinya pagi tadi. Jadi bisa dipastikan jika ini bukanlah perbuatan Anson. Lalu Nicky mendapat sebuah amplop berisi sebuah knop pintu mobil. Tanpa mengetahui mengapa ia mendapatkan benda itu, Nicky pun menyimpannya. Saat kembali ke rumah, Nicky mendapat sebuah kejutan lain. Seluruh rumahnya telah berantakan dengan grafiti di seluruh tembok rumahnya. Di tengah kebingungannya, Conrad muncul dengan wajah penuh ketakutan. Mereka pun segera berkendara pergi dari rumah Nicky. Di tengah perjalanan, Conrad bercerita jika dia dikejar-kejar oleh anggota CRS. Dia bahkan telah membayar uang lebih agar perusahaan itu menghentikan permainan mereka. Namun dia tak digubris. Lalu saat ban mobil Nicky bocor dan dia sedang memeriksanya, Conrad menemukan banyak kunci CRS di laci mobil Nicky. Hingga ia pun menuduh Nicky juga berkomplot dengan mereka. Conrad pun menjadi kesal
dan meluapkan semua emosinya selama ini. Lalu dia pun kabur dari hadapan Nicky. Lalu Nicky pun menaiki sebuah taksi menuju rumahnya. Namun sang sopir taksi terlihat melewati blok yang seharusnya. Saat Nicky mengingatkannya, sopir itu tak mengindahkannya dan justru memacu taksinya lebih kencang lagi. Kemudian sopir itu keluar dari taksi dan membiarkan taksi itu tercebur ke dalam air. Nicky pun berusaha keluar dari dalam taksi. Lalu dia pun teringat dengan knop mobil yang ia dapatkan. Dan benar saja, hal itu berhasil dan ia pun selamat dari kematian. Keesokan harinya, bersama pengacaranya, Nicky pun melaporkan kejadian yang dialaminya pada polisi. Namun saat mereka memeriksa gedung kantor CRS, gedung itu telah kosong. Bahkan pihak pengelola gedung mengatakan jika mereka belum pernah menyewakan tempat pada perusahaan bernama CRS. Polisi pun berkata jika timnya sedang mencari taksi yang telah digunakan oleh Nicky. Dan vandalisme yang terjadi di rumah Nicky menggunakan tinta ilegal yang akan memakan waktu lama untuk melacak siapa pembelinya. Dengan bantuan sekretarisnya, Nicky berhasil melacak rumah Christine. Dan dia pun bergegas mendatanginya. Begitu memasuki rumah wanita itu, Nicky langsung bertanya apakah wanita yang ada di foto bersamanya adalah Christine. Christine tak langsung menjawabnya dan pergi ke belakang untuk menaruh pakaian. Nicky pun berkeliling rumah dan merasakan ada sesuatu yang janggal di sana. Mulai dari tag harga yang masih menempel pada lampu seolah itu adalah sebuah barang baru, kulkas yang kosong, replika buku-buku, dan bahkan sebuah foto palsu. Barang-barang di rumah itu tak selayaknya barang yang ada di sebuah rumah yang ditinggali. Lalu Christine pun memberi kode jika mereka diawasi melalui detektor asap. Nicky yang sudah sangat kesal pun akhirnya dengan sengaja merusak peralatan CRS dan menantang mereka. Tak lama kemudian, dari luar terlihat orang-orang bersenjata mendatangi rumah Christine dan tanpa ragu menembaki rumah itu. Nicky dan Christine pun berusaha melarikan diri dari para penjaga CRS yang terus menembaki mereka. Dalam perjalanan, Christine memberitahu Nicky jika dia hanyalah seorang pesuruh CRS yang bertugas mengambil nomor telepon dan modem Nicky supaya CRS bisa meretas komputer Nicky dengan tujuan untuk menguras seluruh isi rekeningnya. Mereka mendapatkan semua akses, mulai dari sampel suara, tanda tangan, dan segala hal yang diperlukan saat Nicky mengikuti serangkaian tes ketika mendaftar layanan hiburan itu. Dan Jim Van Gool adalah pembobol bank yang sangat berpengalaman. Nicky pun menghubungi pihak bank untuk mengecek saldo rekeningnya dengan menyebutkan kode rahasianya. Sementara Christine terlihat menyimaknya dengan teliti. Dan ternyata saldo bank Nicky telah terkuras habis. Kemudian mereka pergi ke tempat persembunyian Christine. Di sana Christine memberikan secangkir kopi untuk menghangatkan badan mereka. Dari percakapan mereka, diketahui jika Christine dan CRS telah melakukan hal itu berkali-kali. Dan Nicky berkata jika uang yang ada di rekeningnya ada $600 juta, jumlah yang amat sangat besar. Lalu, Sam, pengacara Nicky menelpon dan mengabarkan jika rekening Nicky masih utuh. Tak ada 1 sen pun berkurang. Dia pun meminta Nicky untuk tak khawatir dan memberitahu lokasinya kini berada. Christine yang mendengar hal itu berkata jika Sam pasti telah berkomplot dengan CRS. Nicky pun langsung menutup teleponnya. Namun tiba-tiba pandangannya menjadi kabur. Ternyata Christine telah menaruh obat penenang di minuman Nicky. Saat Nicky terbangun, dia berada di sebuah kuburan di Meksiko. Sendirian, lusuh, tanpa tahu apa yang harus dilakukannya.
Dengan menggadaikan satu-satunya jam tangan peninggalan ayahnya yang ada di lengannya, dia pun mengurus paspor dan membeli makanan. Lalu dengan mencari tumpangan, akhirnya dia bisa kembali ke San Francisco. Saat sampai di depan gerbang rumahnya, dia mendapati rumah itu akan dijual. Dia pun menyelinap masuk dan rumahnya sudah sangat berantakan. Setelah membersihkan diri, dia pun mengambil sebuah buku tebal dan menuju ke hotel untuk mencari adiknya. Namun petugas hotel mengatakan jika kini Conrad dibawa oleh polisi karena merusak kamar yang ditinggalinya. Petugas itu pun memberikan sebuah alamat rumah sakit tempat Conrad kini dirawat. Lalu Nikki yang putus asa pun menemui Elizabeth, mantan istrinya, untuk meminjam mobil. Saat sedang berbincang dengan Elizabeth, tanpa sengaja Nikki melihat Jim di iklan televisi. Kini dia pun sadar jika Jim adalah seorang aktor. Lalu dia pun melacaknya dan menemukannya sedang berada di kebun binatang. Di bawah ancaman Nikki, Jim pun membawanya ke gedung CRS untuk menemui dalang di balik semua kejadian yang dialami Nikki. Sesampainya di gedung itu, Nikki melihat Christine dan dia pun langsung menyanderanya. Dia membawa Christine ke atap gedung dan menanyakan siapa sebenarnya bos mereka. Sementara para petugas berusaha mendobrak pintu rooftop yang telah Nikki kunci. Christine yang menyadari jika ternyata Nikki membawa pistol sungguhan mulai panik. Dia pun menjelaskan jika semua ini hanyalah permainan untuk pesta ulang tahun Nikki. Namun Nikki tak lagi mempercayai kata-kata Christine. Saat pintu rooftop terbuka, Nikki langsung mengacungkan pistolnya dan menembak orang pertama yang keluar dari pintu itu. Dan ternyata orang itu adalah Conrad. Conrad pun tertembak tepat di dadanya. Semua orang sangat panik. Dan akhirnya Conrad pun tak bergerak lagi. Nikki yang merasa sangat menyesal tak mempercayai kata-kata Christine dan menembak adiknya sendiri merasa sangat frustasi. Dia pun berjalan menuju tepi gedung dan menjatuhkan diri. Tepat pada saat umurnya 48 tahun, sama seperti umur ayahnya saat memutuskan mengakhiri hidupnya. Nikki melayang dari ketinggian dan terjatuh tepat di balon penyelamat di tengah ruangan. Masih dalam kondisi syok, orang-orang mengerumuninya dan memeriksa kesadaran dan kesehatan Nikki. Tak lama kemudian, Conrad datang dengan kaos bertuliskan ejekan untuk kakaknya. Ternyata semua ini memang benar hanyalah sebuah permainan untuk pesta kejutan ulang tahun Nikki, dan semua orang telah bekerja sama dengan Conrad untuk melakukannya. Conrad melakukan semua itu demi melihat kakaknya merasakan kesenangan dan menikmati hidupnya yang membosankan. Usai pesta, Nikki mendatangi Christine yang ternyata bernama Claire dan mengajaknya makan malam. Dan film pun selesai. Menegangkan ya filmnya, banyak adegan yang bikin kita nahan nafas dan menebak-nebak sebenarnya siapa sih yang beneran jahat di sini. Apa ini beneran cuma game atau sebuah kejahatan yang terselubung? Overall film ini recommended banget buat kalian tonton. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe. Jangan lupa juga bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan alur cerita film-film keren lainnya. See you when I see you. Bye.